Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 1451. Aku akan meninggalkan kota Linjiang setelah beberapa saat. Long Zaitian melirik Fang Sengtian, dan berkata dengan nada lambat dan otentik. Tinggalkan kota Linjiang. Mengapa kamu mengatakan itu? Mengapa terdengar seperti kamu tidak akan pernah kembali? Mendengar ini, wajah Fang Sengtian sedikit berubah, dan dia tersenyum canggung. Tentu saja bukan berarti saya tidak akan pernah kembali. Kota Linjiang adalah kampung halaman saya, dan ayah, ibu, saudara perempuan, dan ayah mertua anak saya masih ada di sini. Bagi saya, ini adalah akar saya. Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Lalu kemana Tuan Long pergi? Berapa lama Anda akan pergi? Fang Sengtian terus bertanya. Menurutmu kemana lagi kamu bisa pergi? Adapun berapa lama kamu akan pergi, aku tidak tahu, setidaknya setengah bulan, paling lama setengah tahun. Lagi pula, aku akan kembali setelah masalah ini diselesaikan. Long Zaitian bertanya balik, dan berkata lagi. Tuan Long akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Fang Sengtian bertanya, meskipun dia sudah mengambil keputusan tentang beberapa hal, dia tetap bertanya. Ini akan ke ibu kota kekaisaran. Long Zaitian menjawab. Tuan Long, dengan segala hormat, mereka menunggu Anda untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Jika Anda pergi ke ibu kota kekaisaran, bukankah Anda menjebak diri sendiri? Wajah Fang Sengtian sedikit berubah, dan dia sedikit khawatir. Tapi jika kamu tidak pergi, apakah tidak apa-apa? Long Zaitian bertanya balik, merasa sedikit tidak berdaya. Jika kamu tidak pergi, tentu saja kamu tidak bisa melakukannya. Itu berarti Tuan Long, kamu sendiri telah mengakui semua kejahatannya, jadi apakah kamu pergi atau tidak, ada kerugiannya. Fang Sengtian menghela nafas, merasa sangat tidak berdaya. Begitulah. Untuk pergi atau tidak pergi, saya memilih yang pertama. Saya bukan orang yang suka pasif. Karena mereka ingin memanipulasi saya akan berjalan di depan mereka. Adapun apakah mereka bisa benar-benar memanipulasi saya, itu tergantung pada saya. Long Zaitian sedikit tersenyum. Tuan Long, biarkan aku pergi bersamamu. Aku akan membawa beberapa saudara ke sana. Kami berbeda sekarang dari sebelumnya. Kami juga memiliki tuan, dan tuan kami juga sangat kuat. Meskipun mereka jauh dari Tuan Long, tapi memiliki bersamamu selalu bisa membantu. Fang Sengtian menatap Long Zaitian, berbicara dengan sangat tulus. Tidak. Ibu kota kekaisaran sangat jauh dari kota Linjiang, jadi tidak pantas bagi begitu banyak orang untuk pergi ke sana. Selain itu, kamu harus tinggal di kota Linjiang. Ada sesuatu yang harus aku lakukan dan aku ingin kamu melakukannya. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, dan segera menolak lamaran Fang Sengtian. Bolehkah saya bertanya instruksi apa yang dimiliki Tuan Long? Fang Sengtian segera bertanya. Tidak nyaman di sini, ayo cari tempat yang rahasia dan sunyi. Long Zaitian melihat sekeliling, lalu berkata. Fang Sengtian juga orang yang berpikiran cerdas, dia mengerti apa arti Long Zaitian dengan sangat baik. Tuan Long, tolong ikuti saya. Fang Sengtian berdiri lebih dulu, dan Long Zaitian mengikuti. Kamu tetap di sini, tidak ada yang bisa memasuki lantai ini tanpa izinku. Ketika melewati adik-adik itu, Fang Sengtian memberikan nasihat serius lainnya. Oke bos. Adik laki-laki menjawab satu demi satu. Tuan Long, tolong lewat sini. Fang Sengtian membuat isyarat undangan lagi, dan membiarkan Long Zaitian masuk ke ruangan yang sunyi setelah keduanya masuk, pintunya tertutup rapat. Efek insulasi suara dari ruangan yang sunyi ini sangat bagus, bahkan jika dinding partisi memiliki telinga, atau seseorang menguping di luar pintu, suara di dalam pintu tidak dapat terdengar sama sekali. Tentu saja, di wilayah Fang Sengtian, pada dasarnya tidak ada yang kembali mengupingnya. Keduanya memasuki ruangan yang sunyi, dan mereka tidak tahu harus berkata apa, butuh sekitar 10 menit sebelum keduanya keluar. Apakah kamu ingat apa yang aku katakan padamu? Berjalan keluar dari pintu, Long Zaitian tampak sedikit khawatir, dan bertanya lagi dan lagi. Jangan khawatir, Tuan Long, aku akan melakukan sesuatu, jangan khawatir. Fang Sengtian berbicara dengan percaya diri. Selama kamu membutuhkannya, Liu akan bekerja sama denganmu. Sisi Ghost Slayer adalah dukungan terkuatmu. Kamu mengendalikan keseluruhan situasi,
dan kamu memutuskan bagaimana menggunakan Ghost Slayer. Long Zaitian mengangguk dan berkata lagi. Namun, bos Ghost Slayer sangat kuat. Bukankah tidak tepat bagi saya untuk memerintahnya? Fang Zhengtian tersenyum canggung. Kamu dapat yakin tentang ini, aku akan memberitahu Gui Mi nanti, dan biarkan dia memberimu bantuan yang diperlukan saat kamu membutuhkannya. Mendengar ini, Long Zaitian menepuk bahu Fang Zhengtian. Oke, dengan kata-kata Tuan Long, aku lega. Fang Zhengtian mengangguk. Baiklah, aku pergi dulu. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Tuan Long, ini sudah hampir tengah hari. Saya sudah menyiapkan makan siang di sini. Tolong tunjukkan wajah Anda. Fang Zhengtian melanjutkan lagi. Apakah begitu? Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata ini, dia ragu-ragu. Tuan Long, tinggallah dan makanlah makanan ringan. Sejujurnya, saya sudah lama mengenal Tuan Long, dan saya benar-benar belum sempat mengundang Tuan Long untuk makan malam. Hari ini, Tuan Long harus menunjukkan rasa menghargai. Fang Zhengtian terlihat sangat tulus. Tidak masalah apakah kamu memberi wajah atau tidak, itu hanya makanan sederhana. Karena kamu berkata begitu, baiklah, aku akan makan makanan ini di sini. Long Zaitian melihat waktu, dan memang sudah waktunya makan. Tuan Long, tolong. Fang Zhengtian sedikit senang ketika mendengar kata-kata ini. Setelah mengetahui tentang identitas asli Long Zaitian, perasaan Fang Zhengtian terhadap Long Zaitian telah berubah total. Awalnya, dia hanya menurut dan merasa bahwa Long Zaitian cukup kuat, tetapi sekarang, dia lebih mengagumi Long Zaitian dan pemujaan. Di bawah undangan hangat Fang Zhengtian, Long Zaitian tidak punya pilihan selain tinggal untuk makan. Setelah makan, butuh waktu sekitar setengah jam untuk makan. Setelah makan, Long Zaitian masih pergi setelah semua orang mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Kembali ke mobil, Long Zaitian tidak terburu-buru untuk segera pergi, tetapi mengirim pesan kepada Lei Hu. Saya akan meninggalkan kota Linjiang untuk jangka waktu tertentu. Selama ini, jika Fang Zhengtian membutuhkan sesuatu, Anda harus memberikan bantuan penuh Anda. Setelah mengedit pesan ini, Long Zaitian mengklik kirim. Tuan Long, apakah Anda akan meninggalkan kota Linjiang dan pergi ke ibu kota kekaisaran? Segera, Lei Hu mengirim pesan. Baiklah. Tunggu sebentar, saya akan mencari tempat, menelepon, dan berbicara dengan Anda. Long Zaitian awalnya ingin menjelaskan secara singkat, tetapi rasa haus Lei Hu akan pengetahuan sangat kuat. Hal semacam ini tidak dapat dijelaskan dengan jelas dalam beberapa kata. Long Zaitian hanya dapat menyalakan mobil, meninggalkan Fang Tiandaxia, dan pergi ke jalan di luar halaman. Long Zaitian memarkir mobil di pohon besar turun. Dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Lei Hu. Setelah beberapa saat, panggilan itu tersambung. Tuan Long. Saat telepon terhubung, Lei Hu berteriak. Saya benar-benar ingin pergi ke ibu kota kekaisaran. Saya tidak bisa mengatakan berapa lama saya akan pergi. Long Zaitian langsung ke intinya. Tuan Long, apa yang ingin kamu katakan padaku, atau apa yang ingin kamu katakan pada Fang Zhengtian? Lei Hu bertanya dengan sangat ingin tahu. Bab 1452. Aku tidak ingin begitu banyak orang tahu apa itu. Jika kamu benar-benar berguna, dia secara alami akan memberitahumu. Lagi pula itu bukan hal yang baik. Aku harap kamu tidak dibutuhkan. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia bermaksud sesuatu yang otentik. Baiklah kalau begitu, karena Tuan Long telah meminta Anda untuk melakukannya, jangan khawatir Tuan Long. Jika Fang Zhengtian membutuhkan sesuatu, saya pasti akan bekerja sama. Lei Hu sangat gesit dan cepat setuju. Yah. Aku hanya ingin menyapamu dulu, agar kamu yakin. Apakah ada hal lain yang ingin kamu katakan? Long Zaitian mengangguk dan berkata lagi. Saya tidak ada hubungannya di sini. Tuan Long, jika Anda pergi ke ibu kota kekaisaran, apakah Anda ingin pergi dengan saya, atau dengan ahli saya? Saya khawatir itu akan sangat berbahaya bagi Anda untuk pergi ke ibu kota kekaisaran. Lei Hu sedikit khawatir. Kamu tinggal di kota Linjiang, anak-anak dan kerabatku semuanya ada di kota Linjiang, tolong urus satu atau dua. Long Zaitian menarik napas dalam-dalam, dan berkata, jangan khawatir, Tuan Long, kami akan melakukan yang terbaik. Ketika Lei Hu mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan sepenuh hati. Yah, tidak apa-apa, aku akan menutup telepon dulu. Long Zaitian menjawab. Keduanya berpamitan lagi, lalu menutup telepon masing-masing. Setelah menutup telepon Lei Hu, Long Zaitian menelepon Gui Mi lagi.
Bos, ada apa? Kenapa kamu meneleponku tidak lama setelah kita berpisah? Di ujung lain telepon, terdengar suara Ghost Slayer. Kenapa? Aku tidak bisa meneleponmu. Long Zaitian bertanya dengan sangat tidak bisa berkata-kata. Itu tidak benar, hanya saja bos, aku hanya penasaran. Guimi tersenyum malu, sedikit malu. Aku meneleponmu karena aku ingin memberitahumu bahwa aku sudah mengambil keputusan sekarang. Kamu tinggal di kota Linjiang, Linxi dan aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Long Zaitian mengatakannya dalam satu nafas. Bos, bukan, betapa tidak nyamannya kamu membawa seorang wanita di sisimu. Mendengar perkataan Long Zaitian, Guimi merasa sedikit tidak senang. Entah nyaman atau tidak, kamu bisa memberitahu kakakmu sendiri, jika kamu berani. Long Zaitian hanya berkata, ya, saya tidak berani. Tapi, tidak bisa seperti ini. Bos, Anda benar-benar harus memikirkannya. Bawa saya ke ibu kota kekaisaran. Saya yakin saya bisa melakukan lebih banyak hal untuk Anda. Guimi membujuk lagi. Aku sudah memikirkannya dan membuat keputusan. Itu memang pilihan terbaik bagimu untuk tinggal di kota Linjiang. Long Zaitian mengulangi lagi. Baiklah. Guimi mendengar kata-kata itu, meskipun dia sedikit tidak senang, dia tetap setuju, dia juga sangat memahami temperamen Long Zaitian. Hal-hal yang diputuskan oleh Long Zaitian biasanya tidak mudah diubah. Selain itu, ada hal lain yang perlu dijelaskan padamu. Long Zaitian mengatakan kalimat lain. Bos, tolong beritahu saya. Mendengar bahwa ada sesuatu yang penting, Guimi tampak mengangkat semangatnya. Kamu mengendalikan tentara di perbatasan utara, tetapi Zhao Hongsui bertanggung jawab untuk mengendalikan keseluruhan situasi kota Linjiang. Peranmu adalah bekerja sama dengan Zhao Hongsui. Long Zaitian adalah Tao lagi. Apa? Ketika Guimi mendengar nama Zhao Hongsui, dia benar-benar tercengang. Bos, apakah Anda melakukan kesalahan? Meskipun kami memiliki beberapa kerjasama dengan Zhao Hongsui, bagaimanapun juga dia berasal dari keluarga Zhao, dan Anda sebenarnya ingin menggunakan seseorang dari keluarga Zhao. Bos, apakah Anda tidak khawatir? Secara keseluruhan, menurutku orang ini tidak dapat diandalkan. Guimi sedikit bersemangat, dan berkata lagi dengan tergesa-gesa. Ini juga hal ketiga yang saya katakan. Saat Anda bekerja sama dengan Zhao Hongsui, begitu Fang Shengtian memiliki pengaturan lain, Anda akan mengikuti pengaturan Fang Shengtian. Long Zaitian adalah Tao lagi. Bos, apa artinya ini? Ini benar-benar aneh. Fang Shengtian hanyalah seekor ular lokal. Anda memandang rendah orang, atau membiarkan saya mendengarkan perintahnya. Rasanya aneh. Guimi berkata dengan agak malu. Kontrol Fang Shengtian atas situasi keseluruhan jauh lebih unggul dari Anda. Dalam hal ini, dia adalah objek pembelajaran Anda. Tidak dapat disangkal bahwa Anda lebih kuat darinya dalam hal kekuatan. Namun, jika Anda tidak sebaik seperti orang lain, Anda harus rendah hati mendidik. Long Zaitian mengucapkan kalimat lain dengan kesungguhan dan kesungguhan. Oke, bos, karena bos sudah bilang begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Guimi merasa sedikit dirugikan. Kamu tidak perlu merasa bersalah, kamu harus tahu bahwa yang ingin aku lihat adalah menjadi dewasa dan mantap, bukan aku yang sekarang. Long Zaitian mengatakan kalimat lain. Bos, apa rencanamu untuk Fang Shengtian? Guimi tiba-tiba sedikit penasaran. Seperti yang kamu katakan, aku juga khawatir tentang Zhao Hongsui. Langkah Fang Shengtian bukanlah langkah yang harus diambil, tapi itu adalah langkah yang bisa diperbaiki. Long Zaitian menjawab. Jika kamu mengatakan itu, aku mengerti sedikit. Peran Fang Shengtian setara dengan Madai yang diatur Zhuge Liang di belakang Wei Yan. Begitu Wei Yan melakukan gerakan gegabah, Madai akan dapat memenggal kepala Wei Yan. Apakah aku benar? Guimi berbicara dengan setengah pengertian. Itulah artinya. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian tersenyum dan menjawab. Saya harus mengatakan bahwa metafora Ghost Slayer sangat akurat. Bos, apakah kamu punya hal lain untuk dilakukan? Guimi bertanya lagi. Saya meninggalkan periode waktu ini untuk melindungi keluarga saya. Mereka adalah hidup saya. Jika sesuatu terjadi pada mereka, saya rasa saya tidak bisa hidup di dunia ini lagi. Long Zaitian menarik napas dalam-dalam, dan nadanya sedikit bermartabat dan otentik. Bos, jangan khawatir, kecuali saya sudah mati, tidak ada seorang pun di kota Linjiang yang dapat menyerang keluarga Anda. Han Tumi berkata dengan tegas. Terima kasih.
Long Zaitian menarik napas dalam-dalam, merasa sedikit bersyukur. Bos, kenapa kamu begitu sopan? Ini yang harus kita lakukan. Keluargamu adalah keluargaku. Melindungi keluargamu adalah melindungi keluargaku. Gui Mi agak benar. Yah. Kalau tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon dulu. Masih ada yang harus kulakukan. Long Zaitian melanjutkan lagi. Oke, bos, selamat tinggal. Ghost Slayer mengucapkan selamat tinggal, lalu menutup telepon. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian pun menutup telepon, menggesek ponselnya lagi, membuka WeChat, dan mencari kata Zhouge. Pesan WeChat Zhou Wen baru saja muncul. Apakah Anda di warung sekarang? Long Zaitian mengirim pesan. Saya tidak di warung, kemana saya bisa pergi? Saya hanya suka membuat ikan asin, berbaring setiap hari, apalagi nyaman. Segera, Zhou Wen menjawab dengan sebuah pesan. Kalau begitu jangan pergi, aku akan jalan-jalan. Long Zaitian menjawab dengan sebuah pesan. Oke, toh aku menganggur. Zhou Wen menjawab dengan pesan lain. Melihat pesan ini, Long Zaitian membuang teleponnya, menyalakan mobil, dan menuju keluar kota. Bab 1453. Hampir 1 jam kemudian, Long Zaitian muncul di depan kantin di kaki gunung yang sepi. Di depan kantin, Zhou Wen sedang berbaring di kursi taisi dengan sebuah buku menutupi wajahnya, dan dia menggoyang kursi taisi dengan santai. Mobil Long Zaitian datang, dan suaranya cukup keras, tetapi Zhou Wen tetap tidak bermaksud untuk melihatnya, karena dia tahu itu adalah Long Zaitian. Bahkan jika Anda tidak melihatnya, Anda tahu bahwa dia akan datang. Karena tempatnya yang seperti itu, hanya Long Zaitian yang bisa berkendara ke sini, dan dia masih bisa membedakan suara BMW ini. Long Zaitian keluar dari mobil dan berjalan menuju Zhou Wen. Datang ke Zhou Wen, Long Zaitian melihat sekeliling, membawa bangku, meletakkannya di sebelah Zhou Wen, lalu melihat lagi, memasuki kantin, dan mengeluarkan 2 botol air. 1 botol dibuka sendiri, botol lainnya diletakkan di tanah untuk Zhou Wen, dan dia meminumnya sendiri. Aku ingat ketika Bai Li Wuqiu merawatmu terakhir kali, bukankah dia menyuruhmu untuk tidak berbaring di kursi guru besar sepanjang hari? Long Zaitian menyesap air dan berkata dengan jelas. Saya tidak selalu, apakah saya berjemur di bawah sinar matahari? Namun, kursi ini memang bagus. Saya suka kehidupan yang santai dan tenang di kursi. Berbaring di atasnya, saya hanya melihat ke langit dan diam-diam menunggu waktu untuk melewati. Kadang-kadang, Anda bahkan dapat mendengar suara aliran waktu, apakah menurut Anda itu ajaib? Zhou Wen menghela nafas, lalu berkata. Setelah selesai berbicara, dia duduk, meletakkan buku itu di tangannya lagi, mengambil air di tanah, membukanya, dan menyesapnya. Apakah kamu datang menemuiku untuk sesuatu? Setelah menyesap, Zhou Wen bertanya. Aku tidak ada kepentingan, aku hanya ingin mengobrol denganmu. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Banyak yang telah terjadi selama ini. Zhou Wen mengangguk, mengungkapkan niatnya. Sepertinya kamu juga khawatir dengan apa yang terjadi di dalam dan di luar kota. Long Zaitian tersenyum kecut. Kamu masuk dan keluar kota, dan bahkan seluruh Daxia yang hebat telah menjadi seperti ini. Saya pikir akan sulit untuk tidak memperhatikan. Zhou Wen cukup kagum. Karena kamu memperhatikan, tidakkah kamu merasa sedikit aneh padaku sekarang? Bukankah seharusnya kamu mengenalku lagi? Mendengarkan kata-kata ini, Long Zaitian berbicara dengan nada yang agak bermakna. Aku sudah mengenalmu dari awal. Kamu adalah kamu masih sama kamu yang dulu, kenapa aku harus mengenalmu lagi? Pria yang terbuang, kamu mungkin lebih bahagia dariku, tapi aku masih mengenalmu. Zhou Wen menatap Long Zaitian dengan serius, dan berkata dengan sangat serius. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Long Zaitian tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Bukankah itu benar? Zhou Wen mengangguk. Kamu tidak datang ke sini untuk mengobrol denganku, kan? Zhou Wen bertanya lagi. Perlakukan saja itu sebagai obrolan ringan. Long Zaitian menyipitkan matanya sedikit dan melihat ke kejauhan. Sebenarnya, orang sepertimu jauh di atasku dalam hal pengalaman hidup dan persepsi hidup. Aku tidak bisa memberitahumu kebenaran hidup, aku juga tidak bisa memberimu nasihat yang membangun. Zhou bertanya dengan cara yang sama. Hidup adalah pelajaran yang diambil orang sepanjang hidup mereka. Setiap orang adalah murid dan setiap orang adalah guru. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Kudengar orang-orang di ibu kota kekaisaran sangat tidak puas denganmu.
Zhou Wen melirik Long Zaitian, mengungkapkan maksudnya. Bukannya mereka tidak puas. Mereka ingin saya mati. Anda harus tahu bahwa untuk orang seperti saya, bahkan jika saya menjadi cacat total, selama pikiran saya masih jernih, saya masih memiliki banyak orang yang bersedia bekerja keras untukku. Long Zaitian menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, tidak sulit untuk melihat bahwa kamu berdiri terlalu tinggi. Bahkan guru suci Daxia tidak setinggi kamu. Dan fakta bahwa kamu berdiri tegak bukan karena kamu benar-benar ingin tinggi, tetapi karena Daxia. Orang-orang Daxia mengenali Anda dan mengangkat Anda ke tempat setinggi itu. Tetapi tempat tinggi itu sangat dingin, dan Anda harus menahan rasa sakit yang harus Anda tanggung. Zhou Wen sedikit mengernyit, dan nadanya bermartabat dan otentik. Semakin tinggi kamu berdiri, jatuhnya akan semakin menyakitkan. Aku tidak takut berdiri tinggi, aku hanya takut aku tidak akan berdiri dengan stabil dan jatuh dari tempat yang tinggi. Sekarang, banyak orang berharap aku akan jatuh dari ketinggian. Bahkan, agar saya jatuh dari ketinggian, mereka akan melakukan apapun yang mereka bisa. Ketika Long Zaitian menghela nafas pelan, wajahnya sedikit tak berdaya. Guru suci Daxia akan menyerangmu, apa yang akan kamu lakukan? Zhou Wen bertanya. Anda mungkin juga menebak. Long Zaitian tersenyum penuh rasa ingin tahu. Kamu akan pergi ke ibu kota kekaisaran. Kamu harus pergi, jika kamu tidak pergi, itu akan sangat buruk. Zhou Wen berarti sesuatu. Kamu benar, aku akan segera pergi ke ibu kota kekaisaran, dan menangani masalah ini. Long Zaitian mengangguk dan menjawab. Tempat ini di ibu kota kekaisaran, kamu sudah masuk, apakah kamu yakin akan keluar? Zhou Wen bertanya. Aku tidak khawatir tentang itu. Aku akan pergi ke tempat itu, jadi tentu saja aku punya cara untuk keluar. Long Zaitian menggelengkan kepalanya dan menjawab. Hanya tahu apa yang ada dalam pikiranmu. Zhou Wen mengangguk, dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan kepada Long Zaitian. Bahkan jika dia mengatakan sesuatu, dia tidak bisa melakukan apapun untuk Long Zaitian. Di kota Linjiang, dia mungkin masih dianggap sebagai karakter, tetapi meninggalkan kota Linjiang, tidak banyak yang bisa dia lakukan. Apalagi, dia bukan lagi pria seperti dulu. Tubuhmu, bagaimana perasaanmu sekarang? Aku ingat sudah lama sejak terakhir kali aku datang ke sini. Long Zaitian mengganti topik pembicaraan. Sangat bagus, tidak ada masalah sama sekali. Dia adalah dokter ajaib Bailey, dia benar-benar dokter ajaib. Saya mengikuti metode pengobatannya, dan tubuh saya pulih selangkah demi selangkah, dan sekarang saya jauh lebih baik. Setelah beberapa saat beberapa waktu sebelumnya, luka lama pada tubuh akan hilang. Kekambuhan, hampir setiap beberapa hari, tidak lagi terjadi. Zhou Wen sangat memuji Bailey Wuqiu. Itu bagus, Bailey Wuqiu, keterampilan medisnya masih yang terbaik. Setidaknya, di tanah Daxia, dia yang kedua, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Long Zaitian mengangguk ketika mendengar kata-kata itu. Kamu bocah datang ke sini hari ini, kamu tidak akan hanya memberitahuku hal-hal ini, apakah kamu memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepadaku? Zhou Wen bertanya. Tidak, hanya itu yang aku bicarakan. Ngomong-ngomong, datang menemuimu, dan ucapkan selamat tinggal padamu. Aku mungkin tidak berada di kota Linjiang untuk waktu yang lama. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tersenyum masam. Bocah, mendengarkan kata-katamu, sepertinya perpisahan. Dengan kekuatanmu, tidak bisakah modal kekaisaran kecil itu masih menjebakmu? Kamu tahu, aku menunggu lukaku sembuh, dan kemudian biarkan kamu membelikanku minum. Zhou Wen mendengar ucapan Long Zaitian, jadi dia bercanda. Bab 1454. Meskipun saya biasanya minum lebih sedikit, jika saudara Zhou ingin minum dengan saya pasti akan minum. Namun, kami harus menunggu sampai tubuh Anda kembali normal. Long Zaitian mengajukan beberapa pertanyaan, dan menepuk bahu Zhou Wen 2 kali. Saya merasa tubuh saya akan segera sembuh total. Lihat kondisi mental saya saat ini. Sungguh, rasanya seperti orang yang berbeda. Zhou Wen menepuk dadanya dan berkata dengan sangat percaya diri. Lalu jika kamu melakukan apa yang dikatakan Bailey Wuqiu, mungkin kamu akan lebih cepat sembuh. Long Zaitian sedikit tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Kamu berkata bahwa kamu ingin membelikanku minuman, kamu tidak bisa melupakannya. Aku bisa bekerja sama dengan baik dengan Bailey Wuqiu untuk menyembuhkan penyakitku, itu karena aku sangat rakus akan minumanmu. Zhou Wen tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Keduanya duduk di tempat seperti itu,
mengobrol selama 1 atau 2 jam, melihat waktunya hampir habis, Long Zaiqian meninggalkan kantin dan kembali ke kota. Sebenarnya, dia datang ke tempat ini pertama untuk melihat situasi Zhou Wen, dan kedua karena dia ingin mencari seseorang untuk diajak bicara, itu saja. Ketika dia sampai di rumah, hari sudah agak gelap. Memasuki villa, Li Ping sedang memasak, Long Defu dan yang lainnya sedang menonton TV dan menunggu untuk makan. Setelah menyapa orang tua di rumah, Long Zaiqian naik ke atas. Saat ini, Gu Qinglian seharusnya ada di lantai atas. Ketika Long Zaiqian membuka pintu untuk masuk, Gu Qinglian baru saja keluar dari kamar mandi. Dia berada di rumah sepanjang hari-hari ini, jadi dia mandi lebih awal untuk merilekskan tubuhnya. Kembali. Sambil menyeka rambutnya, Gu Qinglian duduk di depan meja rias. Baiklah, kembalilah, setelah menyelesaikan pekerjaan, saya melihat ke arah Brother Zhou lagi dan mengobrol dengannya. Mendengar ini, Long Zaiqian berjalan mendekat, mengambil alih pekerjaan Gu Qinglian menyeka rambutnya, dan membantu Gu Qinglian menyeka rambutnya yang basah. Mengapa kamu begitu rajin hari ini? Apakah kamu melakukan sesuatu untuk meminta maaf kepadaku di luar? Mendengar ini, Gu Qinglian bertanya dengan sengaja. Tidak mungkin. Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku akan menyisir rambutmu selama sisa hidupku? Long Zaiqian tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Ya, sudah lama kamu tidak menyisir rambutku, pembohong besar. Gu Qinglian tiba-tiba teringat sesuatu, mau tidak mau berbalik, dan dengan ringan memukul Long Zaiqian 2 kali. Sudah berapa lama? Long Zaiqian membantahnya. Huff, mulut pria, hantu penipu. Gu Qinglian mendengus pelan, dan menatap Long Zaiqian dengan tatapan putih. Penampilan seperti itu agak lucu. Selama seluruh proses, dia hanya melihat ke cermin, Long Zaiqian dengan hati-hati menyisir rambutnya, hanya menonton dengan tenang, dia merasa sangat bahagia. 10 menit kemudian, Long Zaiqian akhirnya menyelesaikan pekerjaannya, dan dia bahkan membantu Gu Qinglian mengikat rambutnya. Baiklah, kata Long Zaiqian, jelek. Ketika Gu Qinglian melihat rambut yang diikat dengan santai, dia sangat bersemangat, tetapi ada senyuman di wajahnya, dan dia merasa manis di hatinya. Menjatuhkan rambutnya, dia mengikatnya lagi. Bagaimana, kapan kamu memutuskan untuk pergi ke ibu kota kekaisaran? Gu Qinglian bertanya tanpa menoleh ke belakang. Keluar hari ini, pada dasarnya semuanya sudah diatur sebelum keberangkatan. Long Zaiqian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Bagus untuk diatur. Mendengar ini, Gu Qinglian tersenyum lega. Tinggalkan saja hari Jumat ini. Xiaoxi harus pergi ke sekolah. Jika Xiaoxi, aku akan meminta bantuan Baili Wuqiu untuk menjemputnya. Long Zaiqian berpikir sejenak, lalu berkata. Biarkan Tuan Baili menjemputnya. Bisakah dia bersedia? Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata ini, dia merasa sedikit tidak percaya, mengapa Long Zaiqian memikirkan Baili Wuqiu untuk meminta bantuan. Dia harus rela jika dia tidak mau. Sikap Long Zaiqian agak kuat. Namun, Tuan Baili belum tentu memiliki kekuatan seperti itu. Bisakah dia melindungi keselamatan Xiaoxi? Gu Qinglian masih sangat khawatir. Kota Linjiang saat ini pada dasarnya relatif stabil. Saya memilih Baili Wuqiu untuk aman. Baili Wuqiu terlihat seperti seorang bajingan, tetapi pada kenyataannya, efektivitas tempurnya lebih kuat daripada Gu Yimi, bahkan Lin Si mungkin tidak dapat mengambil keuntungan darinya. Karena racun itu rumit dan memiliki tingkat toksisitas yang berbeda. Di dunia ini, pada dasarnya tidak ada orang yang kebal terhadap semua racun. Kecuali aku. Long Zaiqian berpikir sejenak sebelum menjawab pertanyaan Gu Qinglian. Jika kamu menggunakan racun, kamu harus memiliki kesempatan untuk bergerak agar menjadi mematikan. Selama orang yang menggunakan racun itu disingkirkan sebelum orang yang menggunakan racun mengambil tindakan, tidak akan ada masalah. Gu Qinglian masih tidak mengerti. Namun, peluru sekalipun mungkin tidak dapat menembus racun yang berada di luar jangkauan. Lama berbicara lagi dan tersenyum. Jelas, dia juga tahu betul di dalam hatinya bahwa apa yang dia katakan pasti melebihi kognisi Gu Qinglian. Apa? Bagaimana ini mungkin? Gu Qinglian mengedipkan matanya, sangat terkejut. Mungkin sulit bagimu untuk membayangkannya, tetapi di dunia ini, memang ada orang mengerikan seperti Baili Wuqiu. Dia adalah ahli racun, dan banyak orang telah mati di tangannya. Long Zaiqian tersenyum. Mengapa kamu membuat Tuan Baili begitu mengerikan? Saya pikir dia cukup baik. Gu Qinglian berkata lagi. Kebaikan, itu hanya kebaikan di permukaan. Beberapa orang tidak bisa melihat ke permukaan.
Di permukaan, Bailey Wukyu masih seorang dokter yang menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka. Long Zaitian memiliki senyum masam di wajahnya. Tuan Bailey adalah seorang dokter sungguhan, seorang dokter terkenal. Tentu saja, salah satu identitasnya adalah seorang ahli racun. Gu Qinglian menjelaskan. Kau benar tentang itu. Long Zaitian tersenyum. Bagaimana kamu akan memberitahu orang tuamu? Mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan mereka tidak akan membiarkanku mengikutimu ke ibu kota kekaisaran. Gu Qinglian teringat sesuatu, dan tiba-tiba berkata dengan cemas. Jika mereka tidak membiarkanmu pergi ke ibu kota kekaisaran, kamu harus berhenti pergi. Tetaplah di rumah dan jaga dirimu. Saat kamu pergi keluar, ibumu tidak ada. Siapa yang akan menjagamu sepanjang waktu? Long Zaitian meraih tangan giok lembut Gu Qinglian dan tersenyum. Tidak. Aku harus berada di sisimu. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi bebanmu. Aku bisa mengurus diriku sendiri sekarang. Aku ingin berkontribusi sedikit untuk karirmu. Aku tahu apa yang ingin kamu lakukan. Anda ingin membalaskan dendam Sister Suan, Xiaoxi juga memanggil saya ibu. Jika saya tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana saya bisa layak dipanggil ibu? Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan sangat tegas. Aku tahu maksudmu, tapi jelas tidak mudah untuk berbicara dengan orang tua. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian merasa sedikit tergerak di hatinya, dan tangannya yang besar yang memegang tangan batu giok Gu Qinglian mengencang lagi. Dia mengerti apa yang dipikirkan wanita ini. Jangan khawatir, selama kamu bisa pergi ke ibu kota kekaisaran, aku bisa meyakinkan orang tuaku untuk mengizinkanku mengikutimu. Gu Qinglian berbicara dengan percaya diri. Apa yang bisa kau lakukan? Long Zaitian mengedipkan matanya, sangat ingin tahu. Bab 1455. Pokoknya, jangan salahkan aku punya cara. Mendengar ini, Gu Qinglian menatap Long Zaitian, berbicara dengan sangat serius. Baiklah. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia tidak banyak bicara, tetapi hanya menjawab. Oke, ayo turun, kita akan makan. Gu Qinglian melepaskan Long Zaitian dan berkata dengan senyum di wajahnya. Kamu turun dulu. Aku akan ganti baju. Long Zaitian tersenyum, dan setelah berlarian selama sehari, dia merasa sedikit tidak nyaman dengan pakaian yang dia kenakan sekarang. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menjawab dan turun lebih dulu. Saat ini, makanan sudah siap di meja makan, dan Long Xiaoxi sudah duduk di depan meja makan, memegang sumpit di tangannya, seolah menunggu makanan disajikan. Tidak peduli jam berapa sekarang, nafsu makan Long Xiaoxi selalu sangat baik. Bu, waktunya makan. Melihat Gu Qinglian mendekat, Long Xiaoxi berteriak gembira. Makan. Mendengar ini, Gu Qinglian mengusap kepala kecil Long Xiaoxi, sangat memanjakannya, lalu duduk di samping Long Xiaoxi. Tidak lama kemudian, Long Yuner, Gu Yunsan, Long Defu dan Lin Si tiba. Setelah Lin Si dan Long Zaitian selesai membicarakan banyak hal, mereka pulang lebih dulu dan tidak pernah keluar lagi. Ayo, ayo, ayo makan. Saat ini, Li Ping keluar dari dapur dengan makanan di tangannya, dan Long Yuner juga melangkah maju untuk membantu. Nenek, taruh iga babi asam manis di sini. Long Xiaoxi sangat kuat dan otentik. Baiklah, baiklah, akan kutaruh di depanmu. Nenek yang membuatnya untukmu. Li Ping juga tersenyum ketika mendengar ini, dan meletakkan iga babi asam manis di depan Long Xiaoxi dengan sangat menggoda. Terima kasih nenek. Long Xiaoxi tersenyum ketika mendengar ini, dan ketika dia tertawa, matanya yang cerah melengkung menjadi bulan sabit yang indah. Ayo, makan. Gu Qinglian mengambil sepotong daging untuk Long Xiaoxi dan memasukkannya ke dalam mangkuk Long Xiaoxi. Terima kasih ibu. Long Xiaoxi berkata lagi. Oke, tidak perlu berterima kasih, ayo makan enak. Kenapa kamu begitu sopan? Gu Qinglian sangat terdiam dan otentik, gadis kecil ini memiliki mulut yang sangat manis hari ini. Tidak lama kemudian, Long Zaitian juga turun dari lantai atas, dan semua orang mulai makan dengan sumpitnya. Setengah jam kemudian, hampir habis dimakan, jadi Long Zaitian meletakkan mangkuk dan sumpitnya. Ayah, ibu, ayah mertua, saya berencana pergi ke ibu kota kekaisaran pada hari Jumat. Long Zaitian cukup formal dan otentik. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua mendengarkan dan saling memandang dengan cemas. Suasana tiba-tiba menjadi membosankan. Apakah kamu harus pergi? Setelah sekian lama, Li Ping menghela nafas dan bertanya. Aku harus pergi, aku harus pergi.
Long Zaitian berkata dengan senyum masam saat mendengar kata-kata itu. Orang tua, kamu adalah kepala keluarga, jadi kamu berbicara. Li Ping memandang Long Defu dan berkata lagi. Karena kita harus pergi, apa yang bisa kita lakukan? Long Defu menghela nafas. Zaitian, apakah kamu benar-benar yakin untuk pergi ke ibu kota kekaisaran? Itu adalah wilayah mereka. Gu Yunsan sangat khawatir. Aku tidak bisa mengatakan apakah aku yakin. Jangan khawatir, mereka tidak bisa melakukan apapun padaku. Sudah kubilang sebelumnya bahwa tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menahanku. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, lalu menjawab. Itu yang aku katakan, tapi bagaimanapun juga kamu hanya satu orang, dan kamu tidak bisa mengalahkan 4 dengan 2 kepalan. Orang tua juga tahu bahwa kamu sangat terampil. Li Ping tampak khawatir. Jangan khawatir, aku akan melindungi diriku sendiri. Lagi pula, Lin Si ikut denganku kali ini. Keluarga Lin masih sangat terkenal di ibu kota kekaisaran. Long Zaitian melirik Lin Si dan berkata lagi. Apakah Xiao Xi ingin pergi juga? Li Ping jelas sedikit terkejut saat mendengar ini. Bibi, aku sudah lama tidak pulang, aku baru saja kembali dan melihat-lihat. Lin Si juga berbicara sekarang. Dengan fakta ini, Gu Qinglian juga meletakkan mangkuk dan sumpitnya, dengan tampilan yang sangat formal. Ayah, Bu, kali ini, aku akan pergi dengan Zaitian. Kata Gu Qinglian. Apa? Semua orang sangat terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berteriak pada saat bersamaan. Qinglian, dasar bocah bodoh, apa yang ingin kamu lakukan bersamanya sekarang? Tidak, aku tidak setuju dengan masalah ini. Li Ping bereaksi cukup keras. Aku juga tidak setuju. Ibu kota kekaisaran bukanlah tempat yang aman. Bagaimana jika ada sesuatu yang buruk atau buruk? Putri, aku hanya punya anak perempuan sepertimu. Jika ada yang salah denganmu, apa yang akan ayah lakukan? Gu Yunsan juga sangat khawatir dan otentik. Menantu perempuan, jangan pergi, terlalu tidak aman. Long Defu juga berbicara. Ibu dan ayah, dengarkan aku. Saya pikir hal terpenting bagi Zaitian untuk pergi ke ibu kota kekaisaran kali ini adalah untuk menyingkirkan kejahatannya. Alasan mengapa mereka mengatur tuduhan semacam itu untuk Zaitian adalah menjadi pendosa di Zaitian. Biarkan semua orang di Daxia menolaknya, meninggalkannya, dan tidak lagi mendukungnya. Di ibu kota kekaisaran, kita membutuhkan seseorang yang memahami hukum seperti saya untuk membantunya, mempertahankan kepolosannya, dan menghapus tuduhannya. Gu Qinglian melanjutkan. Itu tidak cukup. Keluarga kami tidak kekurangan uang sekecil itu. Jika kami mampu membayar pengacara, biarkan pengacara dan Zaitian pergi. Long Defu juga berbicara. Ya, kamu tidak bisa mengambil risiko. Li Ping terlihat sangat menyenangkan. Saya juga mendukung seorang pengacara. Gu Yunsan setuju. Berbicara tentang ipar, kamu bisa tinggal di rumah dan membesarkan bayimu. Jika tidak berhasil, aku dan kakak akan pergi bersama. Pada saat ini, Long Yuner juga berbicara. Ibu dan ayah, Yuner, saya telah memutuskan bahwa saya harus bersama Zaitian. Perusahaan saya memiliki tim hukum yang lengkap, dan saya dapat membawa mereka ke ibu kota kekaisaran bersama. Selama kita, suami dan istri, bekerja sama, dapat diselesaikan. Gu Qinglian cukup gigih. Ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka terdiam. Aku juga ingin pergi, dan aku ingin bersama orang tuaku. Long Xiaoxi juga berbicara sekarang. Anakku, mengapa ikut bersenang-senang? Li Ping terdiam saat mendengar ini. Kemana ibu dan ayah pergi, aku akan pergi ke sana. Long Xiaoxi berkata dengan penuh semangat saat mendengar ini. Nak, kamu bisa tinggal di rumah dan menunggu ibu dan ayah pulang. Ibu dan ayah ada sesuatu yang harus dilakukan ketika mereka pergi ke ibu kota kekaisaran kali ini. Setelah mendengar kata-kata ini, Gu Qinglian mengelus kepala kecil Long Xiaoxi, dan berkata dengan sedikit perhatian. Jika aku tidak mengikutimu, aku tidak akan melihatmu untuk waktu yang lama. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya saat mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan sedih. Ibu dan ayah akan segera kembali setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Xiaoxi, kamu masih harus pergi ke sekolah, bagaimana kamu bisa tinggal bersama ibu dan ayah? Gu Qinglian berkata tanpa daya. Benar-benar tidak baik meninggalkan Long Xiaoxi di rumah sendirian, tetapi tidak mungkin, pergi ke kaisar itu berisiko, sama sekali tidak bisa membawa Long Xiaoxi bersamanya. Lihat, anak-anak juga pergi, bukankah ini berantakan? Mendengar ini,
Gu Yunsan berkata tanpa daya. Ada 10.000 orang di dalam hatinya yang tidak ingin Gu Qinglian pergi. Bab 1456. Ibu dan ayah, apapun yang terjadi, aku sudah mengambil keputusan. Jika aku pergi ke ibu kota kekaisaran bersama, itu memang akan membantu Zaitian dalam banyak hal. Gu Qinglian melanjutkan. Sebenarnya, ketika paman, bibi, dan ipar saya pergi, saya juga akan membiarkan dia tinggal di rumah saya. Dari segi keamanan, itu benar-benar terjamin. Anda juga harus mengetahui identitas kakek saya. Saya khawatir bahwa bahkan di Chongyuan, yang merupakan ibu kota kekaisaran yang besar, tidak berani datang ke rumahku untuk bermain liar. Pada saat ini, Linsi yang diam selama ini berbicara dengan sangat serius. Saudari Linsi benar, jangan khawatir, aku percaya pada Zaitian, percaya pada saudari Linsi, mereka dapat melindungiku dengan baik. Gu Qinglian juga sangat setuju. Ketika dia berbicara, dia menatap Linsi dengan rasa terima kasih. Sepertinya kami tidak bisa membujukmu lagi. Orang tua sangat mengkhawatirkanmu. Li Ping menghela nafas, sedikit tak berdaya. Paman dan bibi, sebenarnya, dengan kata lain, paling aman berada di sisi kakakku. Kurasa kalian semua tahu tentang kekuatan kakakku. Sulit untuk mengalahkan Daxia. Melihat ekspresi ragu semua orang, Linsi berbicara lagi. Kata-kata ini tidak diragukan lagi mencapai hati semua orang. Zaitian, kamu membuat pernyataan, apakah kamu benar-benar ingin istrimu pergi ke ibu kota kekaisaran? Long Defu berbicara. Saya tidak ingin dia pergi, tetapi dia adalah istri saya, dan dia bersedia menghadapi segalanya bersama saya. Dalam hal ini, saya berterima kasih padanya dan menghormati pendapatnya. Ayah, ibu, ayah mertua, saya dapat berjanji kepada Anda, saya pasti akan melindunginya dengan baik, dan saya akan menyelesaikan urusan saya sendiri dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian kembali ke kota Linjiang. Long Zaitian menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi. Ternyata kamu sudah membahasnya. Ketika Li Ping mendengar kata-kata ini, dia mengerti, ternyata pasangan muda itu sudah membicarakannya. Ayah, ibu, tolong percaya padaku. Gu Qinglian sangat tulus dan otentik. Hei, kalau begitu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Li Ping menghela nafas, tapi dia masih sangat khawatir Gu Qinglian mengandung Liu Jia. Zatian, katakan padaku, bisakah kamu melindungi menantu perempuanmu? Long Defu memandang Long Zaitian dan bertanya. Ayah, hal yang sama, aku tidak akan membiarkan hal itu terjadi lagi. Aku akan selalu fokus padanya dan menjaganya tetap aman. Long Zaitian berkata dengan wajah serius. Karena kamu dan suamimu sudah mengambil keputusan, aku, ayah mertua, tidak banyak bicara. Putriku dan cucuku akan diserahkan padamu. Gu Yunsan juga tahu bahwa mereka berdua sudah mengambil keputusan, jadi mereka hanya bisa memilih untuk tunduk. Dan aku. Pada saat ini, Long Xiaoxi berbicara. Jangan ikut bersenang-senang. Ini bukan hal yang menyenangkan. Kamu harus belajar keras di rumah, mengerti? Li Ping menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Aku tidak ingin melupakan ayah dan ibuku. Aku harus melihat ayah dan ibuku setiap malam. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia merasa sedih. Bocah bodoh, ibu dan ayah akan segera kembali setelah menyelesaikan pekerjaan mereka. Gu Qing membelai wajah kecil Fu Long Xiaoxi, merasa sedikit tertekan. Jika kamu bisa segera kembali, kakek dan nenek akan membiarkanmu pergi, mengapa kamu berbohong kepada anak kecil? Melihat Gu Qinglian, Long Xiaoxi berkata dengan keluhan. Patuh dan tinggal di rumah. Long Zaitian menatap Long Xiaoxi dengan nada serius. Aku tidak menginginkannya, Long Zaitian, kamu selalu menggertakku. Begitu Long Xiaoxi mendengar kata-kata ini, amarahnya menjadi marah, dan suaranya menjadi lebih keras. Setelah mengaum, dia turun dari bangku, berbalik dan pergi, matanya berubah merah, dan naik ke atas, kembali ke kamarnya. Lihat, untuk apa kamu berbicara dengan anak itu dengan sangat keras? Melihat Long Xiaoxi seperti ini, Li Ping menatap Long Zaitian, merasa sedikit aneh. Aku akan naik dan melihat-lihat. Long Zaitian berkata tanpa daya. Kamu lebih baik mengucapkan selamat tinggal, aku akan naik, kamu duduk. Li Ping berkata dengan tergesa-gesa lagi. Bu, biarkan Zaitian melakukannya. Gu Qinglian melirik Li Ping, menggelengkan kepalanya, dan mengisyaratkan dia untuk tidak pergi. Kalau begitu kamu, bicaralah dengannya dengan baik, anak itu sangat baik,
Biasanya dia tidak seperti ini, jangan memarahinya dia, bicaralah dengannya dengan baik. Li Ping tampak khawatir dan tertekan. Long Xiaoxi adalah hati dan jiwanya. Melihat Long Xiaoxi pergi secara ajaib, Li Ping tidak merasakan apa-apa selain kesusahan. Begitu, Bu. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia menjawab dan naik ke atas. Melihat punggung Long Zaitian pergi, Li Ping menghela nafas lagi. Long Zaitian naik ke atas, dengan lembut membuka pintu kamar Long Xiaoxi, dan masuk. Pada saat ini, Long Xiaoxi sedang berbaring di tempat tidur, membenamkan kepala kecilnya ke dalam selimut. Long Zaitian berjalan mendekat dan menarik pijamannya, tapi Long Xiaoxi tetap tidak bergerak. Long Zaitian tidak punya pilihan selain duduk di sana dan menunggu. Ayah yang kasihan padamu, tapi ayah benar-benar harus pergi ke ibu kota kekaisaran kali ini. Aku harus menangani urusan ibumu. Kamu adalah anak ibumu, dan ibumu juga istriku, tapi ibumu sudah pergi bertahun-tahun. Dia adalah bagian lain dari hidupku bagiku, dan ketika dia pergi, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Long Zaitian berkata perlahan. Hanya saja Long Xiaoxi masih tidak merespon sama sekali, hanya membenamkan wajahnya di selimut. Oke, ini hampir selesai. Long Zaitian tidak punya pilihan selain menarik paksa Long Xiaoxi dan memeluknya, merasa sangat tertekan. Mengapa kamu menangis? Aku akan segera kembali. Long Zaitian mencubit wajah kecil Long Xiaoxi. Gadis sebesar itu, masih menangis. Long Zaitian tersenyum lagi. Apakah kamu tabung? Long Xiaoxi menggosok matanya dan berkata dengan keras kepala. Ketika aku kembali, aku akan membawakanmu sesuatu yang enak. Long Zaitian adalah Tao lagi. Aku tidak ingin makanan enak, aku ingin bersama orang tuaku. Long Xiaoxi berkata lagi. Patuhlah, ibu dan ayah benar-benar akan menangani hal-hal penting, dan tidak bisa membawamu bersama. Long Zaitian berkata tanpa daya lagi. Apakah itu akan berbahaya? Long Xiaoxi duduk di depan Long Zaitian dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Masih ada air mata basah di wajahnya, dan matanya yang cerah memerah setelah menangis. Ada bahaya tertentu. Nada suara Long Zaitian bermartabat dan otentik. Bisakah kamu tidak pergi? Long Xiaoxi menatap Long Zaitian dengan bodoh dan bertanya. Kenapa kamu tidak pergi? Ini penjelasanku untuk ibumu, tahukah kamu? Kamu harus menjelaskan dirimu untuk menjadi manusia. Long Zaitian tersenyum kecut saat mendengar kata-kata itu. Maka kamu harus segera kembali, oke? Long Xiaoxi mengatupkan bibirnya saat dia berbicara, dan hendak menangis lagi. Oke, ayah berjanji padamu. Long Zaitian membenamkan kepala kecil Long Xiaoxi di lengannya, dan mendesah pelan. Pada saat ini, pintu didorong terbuka lagi, dan Gu Qinglian masuk. Melihat Long Xiaoxi menangis, Gu Qinglian juga menghela nafas. Bab 1457. Melihat situasi ini, Gu Qinglian juga berjalan mendekat, dan dia juga berjongkok. Oke, baiklah, jangan menangis. Gu Qinglian juga tahu apa yang terjadi dengan Long Xiaoxi, jadi dia berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus, dan menarik Long Xiaoxi ke dalam pelukannya dengan ekspresi tertekan di wajahnya. Kamu gadis, ibu dan ayah baru saja pergi sebentar dan akan segera kembali, mengapa kamu menangis? Gu Qinglian tidak tahu harus berkata apa. Kamu benar-benar harus segera kembali. Long Xiaoxi terisak. Ibu dan ayah berjanji untuk segera kembali, oke, aku akan membawakanmu sesuatu yang enak dan menyenangkan. Gu Qinglian membantu Long Xiaoxi menghapus air matanya, dan berkata lagi. Mendengarkan kata-kata ini, Long Xiaoxi nyaris tidak menghentikan isak tangisnya, lalu mengangguk dengan lembut. Oke. Senyum puas muncul di wajah Gu Qinglian, dan dia membelai wajah Long Xiaoxi. Melihat Long Xiaoxi seperti ini, jantungnya berkedut hebat. Meskipun Long Xiaoxi masih muda, dia melakukan banyak hal, dan dia jauh lebih bijaksana daripada anak-anak pada usia yang sama. Nyatanya, dia tidak marah lagi, Long Xiaoxi tidak pernah marah. Dia hanya khawatir bersama Long Zaitian, dan dia tidak tahan bersama Long Zaitian. Oke, kamu barusan kenyang. Kalau belum kenyang, makan lagi. Long Zaitian adalah Tao lagi. Mendengar ini, Long Xiaoxi hanya menggelengkan kepalanya. Mulai sekarang, Paman Baili akan mengantarmu ke dan dari sekolah sampai ibu dan ayah kembali. Setelah ibu dan ayah tiba di ibu kota, mereka akan melakukan panggilan video denganmu setiap malam, oke? Long Zaitian mengatur Tao dengan sangat hati-hati. Bagus. Long Xiaoxi menjawab dengan patuh. Ibu dan ayah akan mengajakmu membeli baju baru dan makanan enak besok.
Apapun yang kamu inginkan, ibu dan ayah akan membelikannya untukmu. Pada saat ini, Gu Qinglian juga berbicara. Besok adalah mendaftarkan Long Xiaoxi ke sekolah. Setelah mendaftar, pada dasarnya tidak ada yang bisa dilakukan. Gu Qinglian berpikir untuk menggunakan waktu ini untuk menemani Long Xiaoxi. Lagi pula, setelah ini, Long Xiaoxi mungkin tidak akan terlihat untuk waktu yang lama. Tidak apa-apa jika hal-hal di ibu kota kekaisaran berjalan dengan baik, tetapi jika tidak berjalan dengan baik, Gu Qinglian tidak berani memikirkan konsekuensinya. Ketika Long Xiaoxi mendengar ini, dia hanya mengangguk. Oke, jika kamu tidak makan, ibu akan membantumu menemukan pakaian, dan kamu bisa pergi mandi, bisakah kamu mandi? Melihat Long Xiaoxi seperti ini, Gu Qinglian diam-diam menghela nafas lega. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia menjawab, dan kemudian, Gu Qinglian berdiri dan pergi membantu Long Xiaoxi menemukan pakaian. Kalau begitu aku keluar dulu. Ketika Long Zhaitian mendengar kata-kata itu, dia berdiri. Pergilah, sibuklah dengan urusanmu, aku di sini. Ketika Gu Qinglian mendengar kata-kata itu, dia menyapanya. Setelah meninggalkan pintu, Long Zhaitian langsung turun, dan setelah turun, dia tidak berlama-lama, dan setelah berbicara dengan Long Defu dan yang lainnya, dia pergi keluar. Setelah dia keluar, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Baili Wuqiu. Panggilan itu terhubung dengan cepat, tetapi ada sedikit situasi di pihak lain yang menjawab panggilan, dan tidak ada yang menjawab panggilan itu sepanjang waktu. Halo, siapa itu? Pada saat ini, sebuah suara datang dari ujung telepon, tetapi Long Zhaitian langsung mengenalinya, itu bukan suara Baili Wuqiu, tapi suara Tuan Xiao Er. Erzi kecil, aku Long Zhaitian. Long Zhaitian menjawab setelah mendengar kata-kata itu. Ah, jadi Paman Long. Tuan Xiao Er sedikit terkejut ketika mendengar ini. Di mana tuanmu? Long Zhaitian berhenti, lalu bertanya lagi. Bab 1458. Maksudmu Tuan Besar, dia ada di luar sekarang. Tuan Xiao Er mendengar kata-kata itu dan menjawab. Biarkan dia menjawab telepon. Long Zhaitian sangat gesit. Oke, tunggu sebentar. Tuan Xiao Er sangat patuh dan otentik, dan berlari keluar setelah berbicara. Tuan Besar, telepon Anda. Pada saat ini, suara Tuan Xiao Er terdengar dari ujung telepon. Panggilan apa? Jam berapa sekarang? Kembalikan panggilannya, aku tidak akan mendengarkan. Baili Wuqiu sangat keras kepala dan otentik. Tuanda, ini telepon Paman Long. Dia ada hubungannya denganmu. Tuan Xiao Er sedikit terdiam ketika mendengar kata-kata itu. Panggilan telepon Long Zhaitian tidak bisa dijawab lagi, tutup. Katakan saja aku keluar dan aku sangat sibuk. Baili Wuqiu bereaksi lebih keras saat mendengar kata-kata ini. Kamu berbicara sangat keras, dia sudah mendengarnya. Tuan Xiao Er berambut hitam. Long Zhaitian di ujung telepon juga tidak bisa berkata apa-apa. Apakah ada yang salah dengan kurangnya pencarian ini? Dia sangat menolak dirinya sendiri. Tuan Long, kamu juga mendengarnya. Tuan Xiao Er berkata ke ujung telepon yang lain. Katakan saja aku punya masalah yang sangat penting. Aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran dalam beberapa hari. Aku ingin menjelaskan beberapa hal padanya. Long Zhaitian tidak punya pilihan selain menarik napas dalam-dalam dan berkata lagi. Tuanda, Paman Long akan pergi ke ibu kota kekaisaran dalam beberapa hari. Ada sesuatu yang ingin saya jelaskan. Ini sangat penting. Tuan Xiao Er hanya menjadi juru bicara. Saat ini, Baili Wuqiu duduk di samping, menggosok pelipisnya, dan mengulurkan tangannya, meminta ponsel. Melihat hal tersebut, Tuan Xiao Er menyerahkan telepon ke Baili Wuqiu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tutup telepon jika Anda tidak melakukan apa-apa. Baili Wuqiu cukup lugas. Aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran dalam beberapa hari. Aku masih merasa tidak nyaman di kota Linjiang. Long Zhaitian menarik napas dalam-dalam, mengungkapkan maksudnya. Apa hubungannya denganku? Baili Wuqiu mendengar kata-kata itu, dengan wajah polos. Qinglian dan aku akan pergi ke ibu kota kekaisaran, dan aku akan menyerahkan padamu untuk Xiaoxi pergi ke dan dari sekolah. Long Zhaitian tidak memperhatikan Baili Wuqiu, tetapi melanjutkan. Saya tidak memiliki mobil. Baili Wuqiu tidak bisa berkata apa-apa. Saya punya mobil di rumah, atau Anda bisa membeli mobil sendiri, atau Anda menyewa sopir, Anda tidak boleh kekurangan uang ini. Mendengar kata-kata itu, Long Zhaitian menjawab lagi. Itu tidak apa-apa, mengapa aku harus menjalankan tugas untukmu? Aku tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini sejak aku masih kecil.
Bailey Wuqiu berteriak lagi. Itu bukan kerugian, itu hanya bantuan. Nada suara Long Zaitian tenang. Tolong, apa gunanya membantu, kamu harus memberitahuku. Bailey Wuqiu mengajukan pertanyaan. Saya tidak bisa memikirkan manfaat apapun, dan Anda mungkin tidak dapat menghargai manfaat yang saya berikan kepada Anda. Long Zaitian sedikit tidak berdaya. Sejujurnya, dia pada dasarnya memiliki apa yang dimiliki Long Zaitian, dan Bailey Wuqiu pada dasarnya memilikinya. Terlebih lagi, keluarga Bailey adalah keluarga yang sangat besar di ibu kota kekaisaran. Dan Bailey Wuqiu, sebagai sosok inti dari keluarga Bailey, pada dasarnya tahu apa yang diinginkannya. Bahkan jika dia tidak mengandalkan keluarganya dan hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, dia masih bisa mendapatkan sebagian besar dari apa yang dia inginkan. Bukankah itu akan membuatku tidak melakukan apa-apa? Bailey Wuqiu mengajukan pertanyaan. Apa yang kamu inginkan, kamu bisa mengatakannya, atau kamu tidak tahu apa yang kamu inginkan sekarang, tetapi kamu memikirkannya, kamu bisa memberitahuku. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia berbicara dengan jelas lagi. Long Zaitian, apakah kamu tidak bertele-tele? Apa yang akan kamu lakukan di ibu kota kekaisaran? Di Chongyuan ingin kamu pergi. Bailey Wuqiu mengajukan pertanyaan retoris lainnya. Saya harus pergi. Long Zaitian menghela nafas pelan. Long Zaitian, selama kamu tidak bergerak, kamu tidak peduli dengan reputasimu. Apa yang bisa dilakukan di Chongyuan denganmu? Dia ingin memindahkanmu, apalagi apakah dia memiliki kemampuan? Aku setuju, Lin keluarga bisa setuju, kenapa kamu akan pergi ke air berlumpur ini, tidak bisakah saya menjalani kehidupan yang baik? Bailey Wuqiu mengatakan sesuatu yang sangat tidak bisa dimengerti, dan ada sedikit celaan dalam kata-katanya. Saya harus pergi. Long Zaitian masih mengatakan hal yang sama, dan sikapnya sangat tegas. Mengapa? Bailey Wuqiu bertanya dengan sungguh-sungguh. Saya ingin balas dendam. Untuk Xiaowan, dia adalah istri saya. Saya punya firasat bahwa saya akan segera mengungkapkan kebenaran, dan kebenaran disembunyikan pada seseorang di ibu kota kekaisaran. Orang ini mungkin ada hubungannya dengan keluarga Li. Mungkin juga memiliki hubungan dengan keluarga Zhao. Bahkan mungkin memiliki hubungan dengan Di Zongyuan. Nada suara Long Zaitian cukup bermartabat. Mendengar kata-kata ini, Bailey Wuqiu tidak berbicara lama. Long Zaitian juga diam, dia menunggu Bailey Wuqiu berbicara. Anak itu bisa diserahkan kepadaku. Setelah sekian lama, Bailey Wuqiu berbicara, dan sepertinya dia membuat keputusan yang sulit. Terima kasih. Long Zaitian agak berterima kasih. Tidak perlu kemunafikan ini. Aku melihat wajah Xiaowan, bukan wajahmu. Nada Bailey Wuqiu acuh tak acuh. Kamu bisa tinggal di rumahku. Dengan begitu, keselamatan orang tuaku akan lebih terjamin. Long Zaitian memikirkan sesuatu, jadi dia menyarankan lagi. Long Zaitian, izinkan aku memberitahumu, jangan memaksakan dirimu terlalu keras. Bailey Wuqiu sangat terdiam, ini Long Zaitian yang dia kenal, yang tidak memiliki kulit dan tidak tahu malu setiap hari. Aku hanya memberi saran. Kamu yang memilih. Sangat merepotkan bagimu untuk menjemput Xiaoxi dari sekolah, berlarian. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan berkata lagi. Oke, aku mengerti. Bailey Wuqiu adalah jalannya. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi. Bailey Wuqiu memikirkan sesuatu, itu adalah Tao lagi. Apalagi yang ada di sana? Long Zaitian bertanya. Jika kamu menemui masalah di ibu kota kekaisaran, jangan mencariku, karena tidak ada gunanya mencariku. Bailey Wuqiu tampak sungguh-sungguh dan bijaksana. Jangan khawatir, urusan ibu kota kekaisaran sebenarnya tidak sulit untuk ditangani. Long Zaitian menganggukkan kepalanya, setuju. Kemudian keduanya mengucapkan beberapa kata lagi, lalu menutup telepon. Setelah berbicara dengan Bailey Wuqiu, Long Zaitian juga menghela nafas lega. Setelah Bailey Wuqiu menutup telepon, dia menuju ke rumah. Dasar idiot, kemasi barang-barangmu beberapa hari ini. Bailey Wuqiu memberi perintah. Untuk apa kamu berkemas? Tuan Besar, apakah kita akan kembali ke ibu kota kekaisaran? Pergi ke ibu kota kekaisaran bersama Paman Long. Tuan Xiaor bertanya lagi dengan heran. Mengapa kembali ke ibu kota kekaisaran? Apa yang akan saya lakukan di ibu kota kekaisaran? Bailey Wuqiu sangat terdiam dan otentik. Lalu apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan pindah? Saya pikir di sini sangat bagus, mengapa kita ingin pindah? Tuan Xiaoer tidak terlalu mengerti. Pada hari Jumat atau Sabtu, pindah ke rumah Long Zaitian.
Mulai sekarang, kita berdua akan menjadi babysitter untuk gadis kecil itu. Kita akan menjemputnya dan menjemputnya secara pribadi sepulang sekolah, mengerti? Bailey Wuqiu menjelaskan lagi. Ah, jadi begitu. Lalu kapan kita jadi babysitter? Tuan Xiaur bertanya lagi. Bab 1459. Bagaimana saya tahu, ketika Long Zaitian kembali, kami akan melakukannya. Jika dia tidak pernah kembali, kami akan merawat gadis kecil itu selama sisa hidupnya. Bailey Wuqiu mendengar kata-kata itu, dan menghela nafas. Jika menyangkut seumur hidup, ekspresi Bailey Wuqiu jelas menunjukkan beberapa perubahan yang tidak menyenangkan. Kekaisaran berada di wilayah Kaisar Chongyuan. Jika Long Zaitian pergi ke ibu kota kekaisaran, masalah pasti tidak terhindarkan. Saya hanya berharap Long Zaitian dapat menemukan jalan. Lagi pula, di Chongyuan bukanlah orang yang baik, tetapi mengapa Long Zaitian pernah menjadi orang yang baik? Seumur hidup adalah waktu yang lama. Tuan Xiaoer menggaruk kepalanya, tampak tertekan. Hidup ini panjang dan pendek. Aku hanya bisa berharap dia akan segera kembali, kalau tidak kita berdua akan benar-benar menjadi pengasuh selama sisa hidup kita. Bailey Wuqiu menghela nafas. Oke, ayo mulai bekerja. Bailey Wuqiu mengucapkan sepatah kata lagi, lalu masuk ke rumah sendirian. Long Zaitian kembali ke lobi dan duduk setelah menyelesaikan panggilan teleponnya di luar. Zaitian, bagaimana ini? Saat ini, Li Ping berbicara. Bagaimana dengan apa? Long Zaitian bertanya. Apa yang terjadi pada anak itu? Jangan memarahinya dan menakutinya, jika tidak, aku tidak akan membiarkanmu. Li Ping sangat ketat dan otentik. Bu, kamu terlalu banyak berpikir. Aku membuatnya takut. Mengapa memarahinya? Menurutmu kapan aku memarahinya? Long Zaitian sangat terdiam. Long Xiaoxi sendiri bukanlah anak yang perlu didisiplinkan, dia sangat berakal sehat dan cerdas. Hanya saja kamu tahu pentingnya apa yang kamu katakan. Dia masih muda, tapi dia mengerti segalanya. Dia hanya membenci situasinya. Li Ping melanjutkan. Aku tahu. Aku sudah berbicara dengannya. Juga, Bailey Wuqiu akan menjemput dan mengantarnya dari sekolah. Long Zaitian mengatakan kalimat lain. Bagaimana dengan Xiao Qiu? Mengapa hal ini mengganggu Xiao Qiu? Li Ping sangat bingung. Zaitian, tidak masalah membiarkan kami dua lelaki tua datang dan pergi ke dan dari sekolah. Ayahmu bisa mengemudi, aku juga bisa. Tidak terlalu baik menyusahkan orang lain, kan? Saat ini, Gu Yunsan berbicara. Ayah mertua, tentu saja ada alasan Bailey Wuqiu melakukan ini. Kekuatannya bagus dan dia bisa menjamin keselamatan Xiaoxi. Kemudian, dia mungkin datang untuk tinggal di rumah. Jika dia datang, dia akan hidup bersamamu bersama, kamu juga akan lebih aman. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan menjelaskan lagi. Itu dia, jika itu masalahnya, itu masuk akal. Gu Yunsan mengerti sekarang, tapi, selama ini, dia tidak terlihat seperti eksistensi yang sangat kuat. Tapi Long Zaitian berkata bahwa Bailey Wuqiu kuat, artinya dia kuat, dan sekarang dia sepenuhnya percaya pada kata-kata Long Zaitian. Lalu, bagaimana kamu bisa berterima kasih kepada orang lain? Kamu tidak bisa membuat orang bekerja dengan sia-sia, kan? Li Ping adalah orang yang nyata, kali ini, dia bertanya lagi. Bagaimana saya bisa berterima kasih? Semua orang sangat akrab. Long Zaitian tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini, jadi dia hanya bisa menjawab dengan enggan. Lihat apa yang kamu katakan. Jika seseorang melakukan sesuatu untukmu, itu adalah kebaikannya. Kamu harus berterima kasih padanya. Apalagi dia adalah dokter yang hebat, dan waktunya juga sangat berharga. Li Ping sangat terdiam. Ngomong-ngomong, lihat masalah ini. Jika kamu ingin aku membalasnya, aku benar-benar tidak tahu bagaimana membalasnya. Jika kamu memberi mereka makanan enak setiap hari, itu dianggap sebagai pembayaran kembali. Pokoknya, dia sangat menyukai makanan, tampaknya cukup memuaskan. Long Zaitian berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum. Tentu. Li Ping merasa apa yang dikatakan Long Zaitian masuk akal. Aku akan naik dulu, gadis itu seharusnya sudah selesai mandi, aku akan melihat apa yang bisa aku bantu. Saat Long Zaitian berbicara, dia berdiri lagi. Pergilah, bicaralah dengan anak itu dengan baik, dia sangat masuk akal. Ketika Li Ping mendengar kata-kata itu, dia menjawab, dan Long Zaitian naik ke atas setelah berbicara. Ketika Long Zaitian naik ke atas, dia langsung pergi ke kamar Long Xiaoxi. Pada saat ini, Long Xiaoxi keluar dari kamar mandi, tetapi rambutnya basah.
Saat ini, Gu Qinglian sedang berdiri di depan meja rias mengeringkan rambut gadis kecil itu. Ayo, biarkan aku datang, kamu pergi dan istirahat. Long Zaitian berjalan mendekat dan mengambil alih pekerjaan dari Gu Qinglian. Gu Qinglian menyerahkan pengering rambut ke Long Zaitian, dan duduk di samping. Long Xiaoxi yang baru saja mandi memiliki wajah merah jambu dan lembut dengan sedikit warna kemerahan, yang membuatnya terlihat sangat imut. Yah, aku melihat kamu belum kenyang sekarang, apakah kamu ingin makan sesuatu lagi? Long Zaitian berkata sambil sibuk. Tidak, aku belum lapar. Long Xiaoxi menggelengkan kepalanya setelah mendengar ini. Oke, kepada siapa kamu akan menunjukkan wajah hitammu? Tidur sendiri atau tidur dengan ibu dan ayah malam ini? Long Zaitian bertanya lagi, tetapi saat ini, Long Xiaoxi tidak berbicara, hanya diam. Long Xiaoxi terdiam, dan Long Zaitian tidak terus bertanya, jelas, Long Xiaoxi sedang tidak dalam suasana hati yang baik saat ini. Dia adalah anak yang sangat cerdas, sehingga dia tidak mudah dibujuk seperti anak lainnya. Setelah mengeringkan rambut Long Xiaoxi, Long Zaitian mulai mengepang rambut Long Xiaoxi. Karena pekerjaan mengepang ini sudah dilakukan oleh Gu Qinglian sejak lama, maka saat ini pengerjaan Long Zaitian agak berkarat. Kepang yang dikepang tidak terlihat bagus. Itu jelek. Melihat ke cermin, Long Xiaoxi mengerutkan hidungnya, sedikit jijik. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dengan garis hitam di seluruh kepalanya. Engah. Gu Qinglian di samping tidak bisa menahan tawa ketika mendengar kata-kata ini. Ayo, biarkan aku melakukannya. Gu Qinglian berdiri dan berkata pada Long Zaitian. Baiklah. Long Zaitian sangat terdiam, tangan lelaki besar itu tidak digunakan untuk mengepang rambut, tetapi untuk melawan dunia, tetapi demi putrinya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang memintanya hanya memiliki anak perempuan seperti itu? Kamu keluar, mari kita bicara satu sama lain. Saat ini, Gu Qinglian berbicara lagi. Ada apa denganmu berbicara? Aku di sini dan aku tidak menghalangimu. Mendengarkan kata-kata ini, Long Zaitian merasa semakin aneh. Jika aku menyuruhmu pergi, pergilah. Mengapa kamu banyak bicara seperti pria besar? Apa yang kamu dengarkan dari bisikan antara ibu dan anak perempuan kita? Pergilah, cepatlah. Gu Qinglian mendorong Long Zaitian dengan marah. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi keluar dengan sedikit depresi. Tutup pintu. Melihat Long Zaitian keluar, Gu Qinglian memanggil secara khusus. Long Zaitian menutup pintu dengan mulus, lalu kembali ke kamarnya. Sekitar 20 menit kemudian, Gu Qinglian kembali. Setelah hari yang sibuk, Gu Qinglian sedikit lelah, jadi dia meregangkan pinggangnya dan meregangkan ototnya sedikit. Terima kasih. Apa yang kamu dan gadis itu katakan? Long Zaitian melihat Gu Qinglian masuk, melirik Gu Qinglian, dan bertanya dengan tajam. Bab 1460. Kamu orang besar, apa yang kamu lakukan bergosip seperti itu? Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, duduk di depan Long Zaitian, dan memberi isyarat kepada Long Zaitian untuk memijitnya. Melihat ini, Long Zaitian membantu Gu Qinglian menekan bahunya. Apakah aku tidak boleh tahu? Kamu sebenarnya cukup khawatir dengan anak ini. Long Zaitian berbicara dengan sungguh-sungguh dan tulus. Siapa yang tidak khawatir, dia bukan milikku, tapi aku membesarkannya sejak aku masih kecil. Jika kamu bajingan besar, bisakah kamu membesarkan anak itu? Aku ingat kamu bahkan tidak tahu bagaimana mengubah popok pada waktu itu. Saya tidak pernah melihat ayah yang begitu tidak bisa diandalkan. Mendengar ini, Gu Qinglian berkata dengan sedikit kesal. Setelah dipaksa menikah dengan Long Zaitian, meskipun dia sangat menolak Long Zaitian di dalam hatinya, dan sama sekali tidak mengakui Long Zaitian sebagai suaminya. Namun, dia percaya dari awal hingga akhir bahwa anak-anak itu tidak bersalah, dan tidak mungkin dia melampiaskan amarahnya pada seorang anak tanpa ibu. Sejak awal, Long Zaitian benar-benar noob dalam merawat anak, dan hanya bisa diasuh oleh Gu Qinglian. Seiring berjalannya waktu, dia mengambil tanggung jawab sebagai ibu sampai anak itu tumbuh dewasa. Tidak ada yang terlahir dengan hal-hal ini, terutama laki-laki. Long Zaitian sedikit malu. Apa yang saya katakan adalah, saya setidaknya setengah dari ibunya, Anda tahu. Saya membesarkannya dengan kotoran dan kotoran. Gu Qinglian berkata dengan sedikit bangga. Ya. Ketika Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dia hanya sedikit malu, kata-kata Gu Qinglian sebenarnya bisa dimengerti. Ngomong-ngomong, apakah Anda sudah membicarakan masalah ini dengan Tuan Bailey? Gu Qinglian mengingat sesuatu, jadi dia bertanya.
Itu sudah dinegosiasikan, dan dia setuju untuk mengantar anak-anak ke dan dari sekolah. Long Zaitian mengangguk dan menjawab. Itu bagus. Dengan Tuan Bailey di sini, saya merasa lebih nyaman. Anda semua adalah orang-orang aneh, terutama Tuan Bailey, yang menyembunyikan rahasia Anda. Biarkan orang-orang seperti itu melindungi Xiaoxi, saya merasa nyaman. Mendengar ini, Gu Qinglian mengangguk dan berkata, namun, mungkin lebih baik jika dia bisa tinggal bersama kita. Pertimbangan Gu Qinglian cukup bijaksana. Aku sudah memberitahunya tentang ini, dan dia bilang dia tidak mau. Long Zaitian mengambil keputusan dan menjawab. Tidak ada yang dapat Anda lakukan tentang hal itu. Gu Qinglian sedikit tidak berdaya. Namun, meskipun dia tidak setuju, dia pasti akan datang. Long Zaitian mengubah topik pembicaraan, dan berbicara dengan sangat percaya diri. Bagaimana kau tahu dia akan datang? Gu Qinglian sangat bingung. Karena aku mengenalnya dengan baik, orang ini hanya mengatakan tidak, tapi tubuhnya sangat jujur. Long Zaitian tersenyum percaya diri saat mendengar kata-kata itu. Orang tidak tahu. Jika Anda mengenalnya, seberapa banyak yang bisa Anda ketahui tentang dia? Gu Qinglian terdiam. Ngomong-ngomong, tidak masalah, kamu akan tahu kapan waktunya tiba. Long Zaitian tampak tak terduga. Bang bang bang. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Siapa? Long Zaitian bertanya. Siapa lagi? Itu pasti anak perempuan. Gu Qing menatap Long Zaitian dengan tatapan putih, berjalan mendekat, dan membuka pintu. Pintu terbuka, dan benar saja, Long Xiaoxi muncul di pintu mengenakan sepatu bulu dengan bantal di lengannya. Setelah pintu terbuka, dia masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tanpa senyum di wajahnya. Nenek moyang kecil, apakah kamu akan tidur di sini? Melihat Long Xiaoxi seperti ini, Long Zaitian bertanya. Tetapi ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia tidak berbicara, tetapi langsung pergi ke tempat tidur, dan meletakkan bantal kecilnya di tengah tempat tidur besar. Bu, aku akan tidur di sini malam ini. Long Xiaoxi mengasihani Gu Qing. Oke, kamu bisa tidur di manapun kamu mau. Mendengar ini, Gu Qinglian menarik rambut biru di dahinya dan tersenyum. Aku akan mandi, Long Zaitian, kamu pergi dan kemasi barang-barang untuk pendaftaran anak besok, cepatlah, dia sedang berbaring. Gu Qinglian memberi perintah lain. Oke, aku akan segera pergi. Setelah Gu Qinglian berbicara, Long Zaitian pergi. Setelah mencubit wajah kecil Long Xiaoxi, dia pergi ke kamar Long Xiaoxi untuk membantu Long Xiaoxi mengemasi barang-barang yang dia butuhkan untuk pendaftaran. Long Xiaoxi sedang berbaring di tempat tidur, dan kemudian mengambil telepon Gu Qinglian lagi, menyalakan telepon, berbaring di tempat tidur, melihat sesuatu. Nyatanya, tidak banyak hal untuk pendaftaran, hanya beberapa informasi dasar, dan dalam waktu sekitar 10 menit, Long Zaitian mengemasnya. Ketika Gu Qinglian keluar dari kamar mandi, Long Zaitian memasuki kamar mandi. Sudah hampir jam 10 bagi sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang untuk menyelesaikan semua hal ini. Long Zaitian mengeringkan rambutnya dan pergi tidur. Long Xiaoxi bersikeras untuk tidur di tengah tempat tidur, dan Long Zaitian tidak punya pilihan. Cuacanya agak dingin sekarang, tidur di tengah tempat tidur, Long Xiaoxi merasa hangat, dan pada saat ini akhirnya ada senyum puas di wajah kecilnya. Oke, tidurlah, bangun pagi besok dan pergi ke sekolah untuk mendaftar. Gu Qinglian menggaruk hidung kecil lucu Long Xiaoxi, sedikit memanjakan. Bagus. Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia menjawab dengan patuh, sepertinya suasana hatinya jauh lebih baik sekarang. Mendengar kata-kata itu, Long Zaitian mematikan lampu, dan tertidur sendiri, menutup matanya. Berlari di luar hari ini, aku tidak lelah secara fisik, tapi aku lelah secara mental. Beberapa menit berlalu, dan tangan kecil Long Xiaoxi berdesir dengan gelisah. Gu Qinglian merasa bahwa tangan kecil Long Xiaoxi telah menangkap tangannya, dia sedikit tersenyum di sudut mulutnya, dan mengguncangnya tanpa sadar. Tiba-tiba, Long Xiaoxi menarik tangan giok Gu Qinglian ke atas, dan meletakkan tangan giok Gu Qinglian di perutnya. Di perut Long Xiaoxi, ada juga tangan kasar besar Long Zaitian. Long Xiaoxi tampaknya telah menghabiskan banyak usaha untuk menyatukan tangan Long Zaitian dan Gu Qinglian. Tangan keluarga 3 orang itu digenggam begitu erat. Dengan cara ini, Long Xiaoxi merasa puas. Nak, kamu harus mendengarkan kakek dan nenekmu dan Paman Bailey di rumah. Paman Bailey akan menyekolahkanmu saat orang tuamu pergi akhir-akhir ini. Gu Qinglian berkata dengan nada lembut. Benarkah?
Apakah Paman Bailey akan datang untuk tinggal bersama kita? Long Xiaoxi bertanya dengan heran. Tentu saja, Paman Bailey kembali untuk tinggal di rumah dan bermain denganmu. Selain itu, Paman Bailey memiliki banyak keterampilan yang menarik, kamu bisa membiarkan dia mengajarimu. Long Zaitian juga berbicara ketika mendengar kata-kata itu. Menyenangkan, apa itu? Ketika Long Xiaoxi mendengar kata-kata itu, dia sedikit bingung. Aku tidak tahu persis apa itu, tapi itu sangat menyenangkan, biarkan dia mengajarimu. Long Zaitian hanya menjawab dengan samar. Apakah karena aku telah mempelajari keterampilan Bailey Weishu sehingga ibu dan ayah akan kembali? Long Xiaoxi sepertinya mengerti, tapi saat ini bertanya lagi. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.